Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syekh Muhammad Fajar dari jurusan Pendidikan Agama Islam semester 4, yang mana kelas saya ini adalah kelas PAI 6. Saya ditugaskan untuk menjawab pertanyaan daripada UTS Pak Habib Anwar Al-Ansori, yang mana pertanyaan pertamanya itu mengenai ruang lingkup pendidikan, objek kajian serta urgensinya dalam bidang perbandingan pendidikan, seperti itu. Dalam ruang lingkup pendidikan, perbandingan pendidikan ini meliputi berbagai aspek tentunya. Dalam ruang lingkup ini membahas berbagai aspek. Yang pertama yaitu kurikulum, metode pengajaran, sistem pendidikan, kebijakan pendidikan, dan hasil belajar siswa. Baik, dalam objek yang akan kita bahas yaitu objek dalam kajian perbandingan pendidikan, mencakup dari berbagai hal dan berbagai macam benda ya. Yang pertama yaitu institusi pendidikan tentunya, yang kedua yaitu proses pembelajaran, materi pembelajaran, pengajaran, dan juga kebijakan-kebijakan yang ada dalam sistem pendidikan. Dalam objek kajian ini juga dapat meliputi perbandingan antara prestasi akademik siswa, non-akademiknya, pemahaman konsep, serta teknologi yang dapat diterapkan dalam pembelajaran, dan juga efektivitasnya dalam metode pembelajaran. Sedangkan untuk yang terakhir yaitu untuk urgensi atau sebutannya itu kebutuhannya. Untuk urgensi perbandingan pendidikan ini terletak yang paling utama yaitu pada kebutuhan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan. Baik, untuk soalan yang nomor 2 yaitu jelaskan mengapa untuk nomor 2 itu yaitu jelaskan sejarah singkat daripada ilmu perbandingan pendidikan beserta tokoh-tokohnya. Baik, untuk sejarahnya sendiri, ilmu pengetahuan daripada perbandingan pendidikan ini salah satu daripada cabang ilmu pendidikan yang memberikan perbandingan antara sistem pendidikan di berbagai negara, misalkan dalam suatu negara dengan negara lainnya, atau dari wilayah satu dengan wilayah lainnya. Dan proses ini pun mulai di awal abad ke-18 atau sejak abad ke-18. Dan sejarah perbandingan ilmu pendidikan ini diteliti oleh para pakar untuk membandingkan daripada sistem negara ke negara, untuk membandingkan manakah sistem yang terbaik dan manakah sistem yang mungkin harus diperbaiki. Dan salah satu tokoh yang paling condong atau paling dikedepankan yaitu pada awal abad ke-19 yang bernama Wilhelm von Humboldt. Beliau adalah seorang ahli filsafat dan pendidikan asal daripada negara Jerman, yang mana mengembangkan konsep Bildung yang mengedepankan pendidikan komprehensif yang melibatkan perkembangan intelektual, moral, dan juga kreativitas individu. Dan daripada semangatnya inilah yang muncul atau menimbulkan pemikiran kritis dan memiliki hasrat untuk bisa membandingkan antara sistem pendidikan di berbagai negara. Untuk soalan selanjutnya yaitu bagaimana tujuan dan juga sistem pendidikan perspektif internasional dalam bidang ilmu perbandingan pendidikan. Yang pertama-tama yaitu tujuan sistem pendidikan dalam perspektif internasional ini yaitu untuk meningkatkan kualitas pendidikan, tentunya menghasilkan individu yang lebih baik dan mampu berdaya saing dalam skala global, seperti itu. Itu adalah tujuan utama daripada sistem perbandingan pendidikan. Sedangkan dalam perspektif internasional ini memiliki beberapa unsur ya untuk tujuannya. Yang pertama itu dari segi kualitas pendidikan tentunya. Dan tujuan utamanya daripada kualitas pendidikan ini adalah
dapat meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan atau secara merata. Yang kedua yaitu kesetaraan dan inklusi, yang mana sistem pendidikan ini di dalam perspektif internasional untuk mencapai kesetaraan yang pertama dan inklusi, yaitu memberikan akses yang adil dan merata bagi individu-individu yang sedang belajar tanpa memandang bulu atau latar belakang serta ekonomi mereka, seperti itu. Yang ketiga yaitu relevansi daripada kurikulum. Dan kurikulum ini menjadi salah satu perspektif yang banyak diperbincangkan dalam perspektif internasional dan juga harus relevan dengan kebutuhan zaman yang sedang berlanjut, seperti itu. Dan juga bisa mengakomodasi atau mengarahkan perkembangan teknologi dengan ilmu pengetahuan dan tuntutan dalam dunia pekerjaan, seperti itu. Untuk yang keempat yaitu keterampilan global. Dalam sistem pendidikan ini bertujuan untuk mengembangkan keterampilan dalam skala global kepada siswa individu agar dapat memecahkan suatu masalah dan bisa bekerja sama, memiliki komunikasi yang baik, serta memiliki pemikiran yang kritis. Yang terakhir adalah mobilitas daripada pendidikan. Nah, di sini poin yang paling utamanya yaitu untuk mendorong mobilitas pendidikan dan memfasilitasi para individu-individu yang sedang mengajar, guru dan juga pengetahuan antar negaranya, seperti itu. Untuk soalan yang nomor 4 memiliki 3 pertanyaan dalam satu soal, yaitu jelaskan perbandingan pendidikan pada negara Mesir, Amerika, Belanda dan Australia berdasarkan aspek-aspek. Yang pertama yaitu dalam sistem, yang kedua yaitu problematika, dan yang ketiga adalah kebijakan pendidikan, seperti itu. Untuk yang pertama yaitu pada sistem, kita ambil saja daripada sistem pembiayaan. Pada negara Mesir, sistem pendidikan di Mesir ini kita tahu memiliki pemerintahan dengan pembiaya utama dengan beberapa sekolah swasta. Yang kedua Amerika Serikat, di mana sistem pendidikan di sini didukung oleh pemerintah, akan tetapi juga mengandalkan dari pembiayaan dan dari pemerintah negara bagian, pendanaan lokal dan juga biaya pendidikan yang dibebankan pada keluarga itu sendiri. Yang ketiga yaitu Belanda. Kita tahu sendiri bahwasanya sistem pendidikan di Belanda ini didanai oleh pemerintah dengan kontribusi dari pajak pendidikan, dan juga terdapat sekolah swasta yang menerima pembiayaan daripada pemerintah. Yang terakhir yaitu Australia, di mana sistem pendidikan di Australia didanai oleh pemerintah dengan adanya kontribusi daripada pajak sama dengan Belanda, dan juga terdapat sekolah swasta yang sama pula dengan Belanda yang dibiayai secara mandiri ataupun dengan dukungan pemerintah, seperti itu. Baik, yang soalan kedua yaitu dalam sisi aspek problematika. Yang pertama daripada negara Mesir, kita tahu sendiri Mesir ini banyak tantangannya. Mereka menghadapi tantangan di mana mereka harus meningkatkan kualitas pendidikan mereka, termasuk kekurangan yang ada di dalam sumber daya, kualifikasi guru, dan juga kurangnya inovasi daripada metode pengajaran. Sedangkan di Amerika Serikat ini menghadapi permasalahan di mana kualitas pendidikan mereka turun dengan angka literasi yang rendah dan juga numerasi yang rendah. Sedangkan ketimpangan dalam mutu sekolah ini antar daerah itu berbeda, dan permasalahan di sekolah pun turut berbeda serta memiliki permasalahan kekerasan di sekolah. Untuk Belanda, dalam hal sistem pendidikan yang berkualitas di Belanda ini menghadapi isu-isu yang tertekan pada siswanya, dan juga tingkat drop out atau DO yang tinggi, dan kesenjangan dalam prestasi pendidikan antar siswa melalui latar belakang dan ekonomi yang berbeda.
Yang terakhir yaitu Australia, di mana Australia ini berusaha untuk meningkatkan kualitas pendidikan mereka, terutama dalam hal literasi, numerasi sama dengan Amerika, dan juga mereka berusaha untuk memperkuat profesionalisme guru dan mengatasi ketimpangan hasil belajar antar daerah, perkotaan, dan perdesaan. Seperti itu. Yang terakhir yaitu pada sistem kebijakan pendidikan, kita ambil dari sisi kurikulum dan standar pendidikan. Di Mesir ini memiliki kurikulum nasional yang didasarkan pada mata pelajaran, akademik tradisional, dan penekanan pada studi agama tentunya. Daripada studi agama ini memiliki beberapa aspek. Yang pertama itu bahasa Arab, matematika, dan ilmu pengetahuan. Di Amerika sendiri kurikulum ini memiliki ketentuan yang ditentukan oleh setiap negara bagian ya. Jadi tiap negara itu berbeda-beda karena Amerika memiliki negara pecahan, dan mereka memiliki standar nasional yang ditetapkan oleh Departemen Pendidikan yang memiliki banyak variasi dalam kurikulum mereka. Dari Belanda sendiri mencakup pendekatan terpadu yang digabungkan mata pelajaran akademik dengan keterampilan sosial dan juga dalam hal pemberdayaan siswa. Yang terakhir yaitu Australia, yang mana memiliki kurikulum nasional yang mencakup literasi, numerasi, dan juga berbagai mata pelajaran lainnya. Negara bagian juga dapat mengadaptasi kurikulum nasional sesuai kebutuhan lokal. Jadi tiap daerah mungkin berbeda. Seperti itu. Sekian daripada penjelasan saya. Mohon maaf kepada Pak Habib Anwar jika ada kurangnya. Itu datang dari diri saya sendiri. Terima kasih telah menonton video ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.